Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam PJOK. Jaya. Salam PJOK. Jaya. Sidoarjo. Gelora Prestasi Delta. Sidoarjo. Gelora Prestasi Delta. Oke. Ya, jadi itu adalah slogan yang memang guru PJOK Sidoarjo itu harus diketahui oleh semuanya, dan itu sudah banyak wajib hukumnya. Sebagai guru olahraga PJOK Sidoarjo itu harus tahu, dan guru yang semuanya mapel yang lain juga harus paham. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri Tiga Taman, Dr. Anda Sumarti MPD, yang kami hormati juga Bapak Bambang Ardianto SPD MPD, selaku Ketua Pengembang Sekolah, dan juga Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Terima kasih selaku anggota komunitas sekolah untuk SMP Negeri Tiga Taman. Di sini saya akan menjelaskan beberapa program terkait penugasan kami, yaitu di pendidikan kompetensi guru PJOK, yaitu kami tergolong di angkatan 2. Ada beberapa hal yang menjadi penugasan kami di tugas akhir, yaitu pembuatan program komunitas belajar di sekolah SMP Negeri Tiga Taman, dan juga ada pembuatan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan di sekolah kita yang tercinta ini, SMP Negeri Tiga Taman, yaitu berdasarkan program yang pemetaan aset yang ada di sekolah SMP Negeri Tiga Taman. Ada 7, yaitu kita petakan, kemudian aset-aset tersebut nanti kita angkat menjadi sebuah program yang akan kami laksanakan. Di sini kami menamakan program di situ Tasik Sempit. Apa sih Tasik Sempit itu? Nah, ya, yang di merah itu ada tulisannya. Tasik Sempit di sini yaitu aktivitas fisik siswa SMP Negeri Tiga Taman. Apa sih? Apa sih Tasik Sempit di sini? Nah, nanti akan saya jelaskan dengan gamblang, baik dari latar belakangnya sampai dengan nanti pencapaian dan evaluasinya. Siap. Ya, Bapak Ibu sekalian, di sini latar belakang yang ada di dalam program kami. Yang pertama tentunya bahwasanya PJOK di sini sebagai gerbang awal ya untuk aktivitas aktif di seluruh pendidikan. Jadi PJOK di sini masuk di semua pendidikan, di semua mapel itu masuk. Di IPA juga ada, ya khususnya IPA itu banyak sekali tentang kesehatan. Kemudian di bahasa Indonesia pun juga ada. Kemudian di agama pun juga ada. Jadi mapel PJOK di sini memang gerbang awal ya untuk melakukan aktivitas yang aktif sepanjang hayat. Kemudian yang kedua, di dalam mata pelajaran PJOK ini juga mengenal aktivitas fisik. Aktivitas fisik di sini banyak sekali, tidak hanya olahraga, tetapi juga aktivitas-aktivitas yang di luar olahraga itu juga merupakan aktivitas fisik. Contoh kecil, kalau di sekolah itu bagaimana anak berjalan dari kelas sampai dengan kantin itu sudah termasuk aktivitas fisik. Anak menulis pun juga sudah memerlukan aktivitas fisik. Jadi aktivitas fisik di sini tidak hanya di dalam olahraga. Kemudian aktivitas fisik di sini juga termasuk di dalam model pembelajaran kebugaran. Jadi di dalam PJOK di sini salah satunya ada 3 model pembelajaran, yang salah satunya yaitu model pembelajaran di model pembelajaran kebugaran. Jadi aktivitas fisik di sini memang sangat penting sekali kita terapkan di SMP Negeri Tiga Taman. Sangat cocok sekali menurut kami sebagai peserta PKG PJOK, karena di dalam
menumbuhkan atau memetakan aset-aset yang ada di sekolah SMP Negeri 3 Taman, di sini sangat cocok sekali jika program tersebut melalui aktivitas fisik. Kemudian yang ketiga, selanjutnya yaitu latar belakangnya PKG PJOK di sini sangat berpengaruh sekali bagaimana kita dalam melakukan program-program yang akan kami lakukan. Jadi memang tujuannya di sini komunitas belajar di sini kita bersama-sama menciptakan peserta didik yang nantinya menjadi peserta didik yang aktif, kemudian yang sehat, kemudian yang sesuai dengan kurikulum Merdeka, yaitu kurikulum Merdeka di sini bagaimana adanya kebebasan dari peserta didik di sini untuk menentukan, kemudian memilih dan bertanggung jawab, yaitu tentang choice, kemudian ownership-nya. Kemudian kenapa saya memilih aktivitas fisik di sini? Itu ada beberapa pertimbangan. Yang pertama memang kondisi kebugaran peserta didik khususnya yang ada di SMP Negeri 3 Taman itu turun atau rendah. Itu dibuktikan pada saat saya melakukan pembelajaran PJOK. Itu jogging 1 kali keliling lapangan basket aja anak-anak sudah mengalami capek. Di sini jika kita menganut pada standar kebugaran itu sudah kurang. Kemudian efeknya bagaimana? Efeknya biasanya terjadi pada pembelajaran yang lain. Ada kurangnya konsentrasi karena kebugarannya kurang. Kemudian ada kemalasan yang terjadi karena memang kebugarannya sudah kurang. Dan juga ada beberapa hal-hal yang memang kenapa saya mengambil aktivitas fisik di sini. Yang kedua yaitu tentang ponsel yang menjadi tantangan kita. Dengan adanya ponsel, aktivitas fisik menurun. Banyak anak-anak atau peserta didik kita yang menjadi malas bergerak. Memang di era modern seperti ini mudah sekali melalui ponsel. Kita belanja pun kadang melalui ponsel, tidak berangkat ke pasar, kan seperti itu sudah datang gitu. Jadi itu sedikit contoh bagaimana ponsel itu berpengaruh sekali terhadap aktivitas fisik. Bagaimana caranya? Ya nanti akan kita lakukan program-program ini sehingga harapannya peserta didik kita menjadi lebih semangat dan aktivitas fisik di sini menjadi salah satu program yang akan kita galakkan sehingga nantinya efeknya pada mata pelajaran yang lain itu juga akan meningkat. Seperti itu. Sehingga program yang akan kami lakukan di sini saya namakan itu apa Bapak Ibu tadi? Tasik sempit ya, aktivitas fisik SMP di 3 Taman. Ya, okay. Itu latar belakang kenapa saya mengambil aktivitas fisik untuk program yang akan kita laksanakan di Ombel ini. Oke, tujuan program di sini tujuan programnya ada beberapa. Yang pertama yaitu peserta didik nanti dapat menghubungkan aktivitas fisik yang teratur dan berkelanjutan dengan pola hidup sehat sesuai dengan jadwal yang telah dibuat secara mandiri dan kreatif. Jadi peserta didik di sini nantinya akan membuat sendiri jadwalnya selama 1 minggu. Aktivitas fisik apa aja yang bisa dilakukan karena ini programnya adalah co-kurikuler, jadi juga akan dilaksanakan di sekolah dan di rumah. Sehingga peserta didik sini akan membuat jadwal yang nantinya dalam 1 minggu ke depan ini dari bangun tidur sampai dengan sebelum tidur malam. Jadi aktivitas fisiknya apa aja itu yang akan dilaksanakan. Kemudian yang berkelanjutan bagaimana? Berkelanjutan nanti di sini setelah refleksi, anak-anak pastinya akan mendapatkan bagaimana pola hidup yang sehat. Anak-anak itu akan mengetahui pentingnya pola hidup sehat itu seperti apa. Kemudian kegunaan ponsel nanti itu juga yang benar itu seperti apa. Itu harapan nantinya peserta didik yang akan program yang akan kita laksanakan pada hari ini. Kemudian yang kedua, tujuannya yaitu peserta didik dapat mengimplementasikan aktivitas fisik pada kehidupan sehari-hari dengan penuh tanggung jawab.
Nah, di sini memang tujuan ini memang agak berat karena ini berhubungan dengan kokurikuler ataupun aktivitas yang di rumahnya juga. Di sini siswa bisa mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya di sekolah. Setelah di sekolah, mereka juga ada di rumah, itu juga harus melakukan aktivitas fisik yang memang benar-benar sudah terencana. Jadi secara sederhananya peserta didik di sini mempunyai jadwal yang tersendiri dari bangun tidur sampai dengan akan tidur. Jadi sudah terencana, baik itu nanti akan melakukan ngaji ataupun les, itu juga termasuk aktivitas fisik. Di samping itu juga mungkin akan diselipkan olahraga sedikit yang memang dalam satu minggu minimal itu kalau di usia remaja itu 3 kali seminggu minimal, yaitu di kisaran tiap kali olahraganya 60 menit. Kemudian tujuan yang ketiga, peserta didik dapat memahami bagian-bagian otot dan sistem kerja jantung. Nah, di sini juga karena program di sini berkaitan dengan mata pelajaran yang lain, ini juga nantinya akan menjadi sebuah kolaborasi antara Mapel PJOK dengan Mapel PJOK yang lain. Dan di sini saya memasukkan kolaborasi dengan IPA, sehingga nanti guru Mapel IPA pun bisa juga mengambil sebuah penilaian atau sebuah observasi di dalam aktivitas ini juga. Jadi tidak perlu memberikan sebuah penugasan yang lain, cukup satu yang ini tapi sudah mewakili semuanya nanti. Baik itu masuk di mapel yang lainnya. Kebetulan di sini saya memasukkan mapel IPA, yaitu di kerja jantung, kemudian peredaran darah dan juga otot. Kemudian yang terakhir tujuannya peserta didik dapat mempublikasikan hasil karya melalui media sosial secara kreatif. Di sini juga kami akan berkolaborasi dengan guru TIK atau mata pelajaran TIK juga, bagaimana siswa karena di era modern ini juga teknologi ini semakin handal, sehingga anak-anak juga diharapkan juga bisa menguasai bagaimana menggunakan media sosial yang baik dan benar, seperti itu. Jadi tidak hanya media sosial anak-anak dibuat hanya ya punya saja, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk aktivitas fisik mereka dan juga kegunaan untuk pembelajaran, seperti itu. Kemudian indikator keberhasilannya bagaimana? Ya, indikator keberhasilannya nanti peserta didik itu diharapkan bisa jogging lebih dari 1 kali itu sudah mengalami peningkatan. Jadi kita memang tidak perlu melakukan peningkatan yang terlalu wah, tapi peningkatan sedikit pun itu juga sudah mengalami peningkatan. Jadi itu sudah bersyukur sekali jika nantinya siswa itu setelah melakukan program ini, itu siswa dapat jogging lebih dari 1 kali itu sudah mengalami peningkatan tanpa lelah yang berarti, baik itu 1 menit ataupun 2 menit jogging. Ya, kemudian peserta didik dapat melaksanakan aktivitas fisik secara terprogram. Nah, di sini indikator keberhasilannya terprogram di sini maksudnya siswa dapat membuat jadwal tersendiri sesuai dengan minatnya, sesuai dengan kebutuhannya sendiri, sehingga kita tidak bisa menentukan sendiri jadwal apa yang harus dilakukan oleh peserta didik, tapi peserta didik itu sendiri yang bisa membuat jadwal sesuai dengan kebutuhannya, sehingga nantinya aktivitas fisik mereka di sini akan terpenuhi. Kemudian yang terakhir, peserta didik dapat membuat refleksi tindak lanjut dan mengembangkan program. Nah, di sini setelah melakukan 1 minggu, pasti anak-anak akan merasakan dampaknya seperti apa, kemudian kekurangannya seperti apa, dan seharusnya bagaimana. Itu yang akan kita latih juga kepada peserta didik, sehingga peserta didik nantinya akan mandiri sesuai dengan kebutuhan hidup masing-masing. Nah, selanjutnya yaitu capaian, kemudian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuannya. Ya, di sini untuk langkah-langkahnya kami membagi menjadi minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan sampai minggu keempat. Karena ini kokurikuler, jadi juga ada kegiatan yang ada di rumah.
Yang minggu pertama di sini langkah-langkahnya kami pastinya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, karena kepala sekolah di sini sebagai penanggung jawab nanti program yang akan kita laksanakan, karena ini adalah program sekolah sehingga kepala sekolah sini menjadi penanggung jawab. Kemudian langkah-langkah yang kedua yaitu kita akan berdiskusi dengan rekan sejawat tentang program yang akan kita laksanakan. Jadi setelah saya berkoordinasi dengan kepala sekolah, jadi kita akan melakukan diskusi dengan rekan sejawat termasuk PJOK ataupun mapel-mapel yang nanti berkolaborasi dengan program-program yang ada di dalam ini. Kemudian kita melakukan sosialisasi. Jadi tidak hanya melakukan diskusi, tapi kita juga harus melakukan sosialisasi bagaimana sih pentingnya aktivitas fisik dan apa sih harapan kita, sehingga nanti baik itu Bapak Ibu guru itu paham, oh aktivitas fisik itu yang seperti ini, nanti programnya yang seperti ini, sehingga nanti akan ada sosialisasi. Kemudian juga kita akan memberikan sosialisasi kepada perwakilan kelas juga, seperti itu, sehingga nantinya pada saat program ini berlangsung, peserta didik pun juga tidak kaget dan sudah mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Kemudian memberikan angket berupa Google Form. Nah, nanti kita akan membuatkan angket juga kepada peserta didik tentang bagaimana ketertarikan mereka tentang aktivitas fisik di sini, karena kita tidak bisa juga memaksakan suatu program tanpa adanya ketertarikan dari atau minat dari peserta didik. Seperti itu. Itu yang minggu pertama. Yang minggu kedua yaitu mengadakan pretest. Jadi kita mengadakan pretest terlebih dahulu. Kita mengadakan pretestnya yaitu dengan MFT. Ya, jadi kita akan mencatat hasilnya kebugaran mereka itu sejauh mana, ya, dan itu akan kita dokumentasikan. Harapannya nanti sebenarnya Bapak Ibu kita mempunyai rapor kebugaran sendiri yang mungkin nanti bisa kolaborasi dengan puskesmas juga, seperti itu. Jadi ada rapor kesehatan sendiri yang nantinya terkait tentang gigi biasanya, kemudian tentang kesehatan kulit atau kesehatan mata, kemudian tentang kebugarannya dan yang lain sebagainya. Harapannya sih nanti kedepannya seperti itu mempunyai rapor kebugaran tersendiri. Oleh karena itu kita perlukan pretest. Kemudian peserta didik mencari informasi terkait, ya. Jadi setelah mengadakan pretest, peserta didik di sini mencari informasi tentang aktivitas fisik di internet, boleh melakukan pencarian informasi di perpus, kemudian mencari informasi di internet ataupun di buku-buku yang mereka punya ataupun di narasumber yang mungkin mereka kenal, itu diperbolehkan. Jadi kita memberikan seluas-luasnya dan sebebasnya peserta didik di sini mencari informasi terkait aktivitas fisik di sini. Setelah itu kita menayangkan sebuah video aktivitas fisik yang nantinya akan didiskusikan oleh peserta didik. Di sini sebagai pemantik saja. Jadi peserta didik di sini kita pantik dengan sebuah adanya video aktivitas fisik. Jadi setelah mencari informasi mereka mempunyai pemahaman awal sehingga pada saat kita tayangkan sebuah video, peserta didik di sini sudah bisa memberikan analisisnya terhadap video tersebut. Kemudian setelah menayangkan sebuah video, peserta didik nanti di sini kita arahkan membuat jadwal atau program aktivitas fisik selama 1 minggu, ya, sesuai dengan potensi dan minatnya. Jadi kita tidak bisa mematok harus olahraga ini harus olahraga itu, tidak bisa. Sehingga sesuai dengan potensi dan minat peserta didik di sini dalam 1 minggu kita arahkan ke situ. Kemudian setelah kita membuat jadwal, kemudian peserta didik di sini mempresentasikan programnya. Jadi nanti bisa per kelas itu mempresentasikan programnya yang seperti apa, sehingga peserta didik yang lain setelah mendengar presentasi dari temannya juga itu mungkin mempunyai sebuah
ide yang lain yang mungkin nanti bisa dijadikan referensi bagi peserta didik yang lainnya juga. Jadi seperti itu. Itu yang minggu kedua. Kemudian setelah minggu ketiga, peserta didik melaksanakan program aktivitas fisik. Jadi sudah melaksanakan prakteknya selama 1 minggu, baik dari sekolah maupun nanti di rumahnya. Dan minggu ketiga di sini karena juga di rumah ini perlu kolaborasi dengan orang tua murid. Seperti itu. Minggu keempat kita mengadakan post test. Setelah aktivitas fisik yang mereka jalankan jadwal itu, apakah adakah peningkatan dari kebugaran itu nantinya akan kita laksanakan post test. Kalau memang meningkat dan mungkin butuh refleksi yang lain, mungkin pasti ada sebuah terobosan-terobosan mungkin dari Bapak Ibu komunitas yang lain. Mungkin nanti ini kurang itu dari hasil post test anak-anak seperti ini. Mungkin dari peserta didik sendiri juga akan mengetahui refleksinya. Saya kurang ini karena kok kebugarannya hanya segini, atau kok kebugaran saya malah menurun, apa yang salah? Itu yang akan menjadi refleksi dari peserta didik juga. Itu di minggu keempat. Kemudian peserta didik juga melaporkan hasil karyanya, berupa laporan-laporan. Kemudian minggu keempat di sini peserta didik juga harus bisa mengupload video hasil karya di media sosial. Jadi video di sini apa? Video di sini yaitu pada saat aktivitas fisiknya. Misalnya hari Senin dia aktivitas fisiknya berupa highlight. Pagi saya sholat subuh, kemudian nanti sekolah nggak perlu diupload semua ya, nggak perlu penayangan. Yang penting ada aktivitas sedikit di sekolah, kemudian di sore hari mungkin anak tersebut melakukan les ataupun melakukan olahraga apa, itu di-highlight sedikit sehingga terjadi aktivitas fisik tersebut. Selanjutnya yaitu struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Perlu kita ketahui dalam program aktivitas fisik di sini merupakan program sebagai bentuk pembiasaan aktivitas yang positif. Jadi memang ini nantinya menjadi sebuah pembiasaan. Jadi tidak hanya di sekolah tapi juga di rumah. Kalau memang waktunya sholat ya kita harus sholat. Jadi harapannya seperti itu sebenarnya. Kalau waktunya kita olahraga ya kita olahraga. Kalau waktunya kita belajar kita juga harus belajar. Jangan main ponsel. Jadi harapannya sebenarnya hanya aktivitas fisik yang memang mendisiplinkan peserta didik seperti itu. Kemudian sasarannya yaitu peserta didik SMP Negeri 3 Taman baik dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Kemudian program ini dilaksanakan itu nantinya rencananya di minggu ketiga Agustus, ya, setelah Agustusan sampai dengan minggu kedua September. Nah, itu. Kemudian dalam praktekannya nanti peserta didik di sini akan membuat sebuah jadwal kemudian yang akan dilakukan sendiri oleh peserta didik. Kemudian tempat pelaksananya di mana? Tempat pelaksananya yaitu di sekolah dan di rumah. Karena ini co-kurikuler dan berdasarkan aktivitas fisik selama 1 hari dan 1 minggu, maka akan ada pelaksanaannya di 2 tempat. Itu. Kemudian program ini berkolaborasi dengan beberapa mapel. Yang pertama tentunya kita kolaborasinya dengan kepala sekolah sebagai penanggung jawab program. Kemudian yang kedua kita berkolaborasi dengan guru mata pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga teman sejawat yaitu tentang nantinya kebugarannya, bagaimana kita mengolah kebugarannya seperti apa. Kemudian yang ketiga kita berkolaborasi dengan guru mapel IPA yaitu tentang otot, kemudian sistem peredaran darah dan sistem pernafasan. Itu nanti kita juga akan kolaborasi yang akan menjadi titik ataupun yang kita urgent itu di jantung yang seperti apa atau peredaran darah yang seperti apa, itu pastinya guru mapel IPA yang lebih paham. Kemudian yang keempat kita berkolaborasi dengan guru mapel pendidikan kewarganegaraan yaitu tentang tanggung jawab. Nah ini sangat penting sekali karena di dalam
melakukan aktivitas fisik selama 1 minggu ini karena ini co-curricular juga dilaksanakan di rumah, maka tanggung jawab di sini dari peserta didik perlu dilakukan, dan itu mungkin juga butuh kolaborasi dengan guru PKN di sini. Kemudian kita kolaborasi dengan guru mata pelajaran bahasa Indonesia, bagaimana membuat penyusunan laporan kegiatan yang baik. Di situ pastinya akan terjadi kolaborasi sehingga siswa nanti juga tidak bingung ataupun tidak mengetahui bagaimana cara membuat laporan yang baik itu yang seperti apa. Kemudian yang terakhir, yang keenam, ada guru mapel TIK, yaitu tentang publikasi hasil karya. Di sini juga kita akan melakukan kolaborasi dengan guru mapel TIK, media sosial yang efektif yang seperti apa yang bisa kita gunakan untuk peserta didik, yang bermanfaat yang seperti apa, kemudian videonya yang bagaimana, itu nanti kita akan kolaborasi seperti itu. Kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Di sini tadi saya sudah menjelaskan bahwasanya aset di sekolah itu ada 7, dan kami sudah memetakan aset-aset yang ada di SMP 3 Taman. Yang pertama yaitu ada aset manusia. Aset manusia di sini terdiri dari warga sekolah, kemudian ada kepala sekolah yang mendukung kolaborasi, kemudian dengan rekan sejawat, kemudian ada peserta didik juga yang nantinya menjadi sasarannya. Kemudian aset fisik di sini ada sarana. Sarana di sini ada alat peraga olahraga yang cukup lengkap kalau di SMP Negeri 3 Taman, karena nanti ini berhubungan dengan program tentang PJOK juga. Kemudian tentang prasarananya juga kita mempunyai lapangan yang memang safety, lapangan yang lantainya datar, itu yang berkaitan dengan aktivitas fisik di sini. Kemudian aset lingkungan alam. Aset lingkungannya yaitu lokasi sekolah kita itu aman dan nyaman. Karena kenapa? Kita berada di dalam perumahan, sehingga pada saat kita melakukan aktivitas fisik, baik itu kita melakukan kebersihan di luar sekolah, itu juga agak aman. Tidak ada lalu lintas yang sangat padat. Kemudian pada saat kami melakukan PJOK pun, jogging keluar atau keliling komplek pun juga cukup aman. Itu yang merupakan aset lingkungan. Kemudian aset sosialnya, kita nantinya juga akan kolaborasi dengan puskesmas. Kita pernah kolaborasi dengan puskesmas juga tentang kesehatan kemarin sudah kita lakukan. Itu juga merupakan aset sosial. Kemudian kita juga mempunyai aset kolaborasi dengan wali murid juga, yaitu di paguyuban. Bagaimana kita bisa melakukan komunikasi dengan wali murid dengan sangat baik, itu juga merupakan aset sosial yang kita miliki di SMP Negeri 3 Taman. Kemudian ada aset agama dan budaya. Kita mempunyai aset agama dan budaya di sini, di SMP 3 di sini, yaitu terletak di pembiasaan ibadah secara berjamaah. Itu aset kita. Kemudian juga ada aset pelaksanaan nakes yang sudah kita laksanakan pada saat tiap pagi, itu juga merupakan aset yang ada di SMP Negeri 3 Taman. Kemudian ada aset politik. Aset politik di sini yaitu dari kepala sekolah yang mendukung semua program-program dari A sampai Z, itu merupakan aset dari SMP Negeri 3 Taman juga. Dan yang terakhir yaitu aset finansial. Aset finansial di sini kita mempunyai Bosrek dan Bosda yang tentunya yang selalu mendukung di tiap kegiatan yang ada di SMP Negeri 3 Taman. Dan ketujuh aset ini yaitu hasil pemetaan kelebihan yang ada di SMP Negeri 3 Taman yang mungkin juga nantinya akan kita munculkan lagi di program-program yang lain sesuai dengan aset-aset yang ada di sini. Jadi untuk membuat program kita untuk tahun ini ataupun di era ini, itu kita tidak boleh untuk mengeluarkan permasalahan, karena permasalahan di sini pasti ada. Tetapi kita memunculkan program itu berdasarkan yaitu kelebihan-kelebihan yang ada di sekolah kita. Kelebihannya apa yang bisa kita manfaatkan sehingga program itu bisa berjalan. Itu hasil pemetaan aset. Kemudian rencana evaluasi.
yaitu di setiap akhir program tasik sempit ya, ini guru melakukan yang pertama meminta umpan balik pastinya pada warga sekolah, karena ini program sekolah, berarti umpan baliknya seluruh warga sekolah. Bagaimana sih program ini berjalan? Apakah sudah sesuai atau apakah sudah cocok? Itu pastinya. Kemudian berdiskusi dengan kepala sekolah. Setelah kita melakukan refleksi, kita mempunyai data, akhirnya kita berdiskusi dengan kepala sekolah. Bagaimana Ibu atau bagaimana Bapak, bagaimana kepala sekolah tentang program ini? Datanya seperti ini, sehingga kita akan melakukan kajian-kajian yang lebih mendalam. Kemudian setelah itu, setelah berdiskusi, kita melakukan refleksi secara dengan kombel. Semua Bapak Ibu guru berkumpul untuk membahas program ini. Bagaimana program ini ke depannya, hasilnya seperti ini setelah mendapat umpan balik dari peserta didik, setelah mendapat umpan balik dari wali murid, serta mungkin dari stakeholder yang lain. Kita berkumpul melakukan refleksi sehingga akan memunculkan program-program yang lebih fresh. Nah, yang terakhir yaitu kemungkinan tantangan, yaitu penyamaan persepsi. Penyamaan persepsi di sini memang sangat susah sekali karena setiap orang, setiap guru itu terdiri dari masing-masing karakter. Mungkin saya mempunyai program ini, mungkin guru yang lain program ini kurang bagus Pak. Mungkin program ini harusnya begini-begini. Nah, untuk menyamakan persepsi di sini memang dibutuhkan suatu kolaborasi yang sangat baik. Kemudian menggali informasi dari orang tua tentang kebiasaan peserta didik ini juga merupakan tantangan kita dari program ini. Bagaimana sih kebiasaan siswa di luar sekolah itu juga akan kita gali, dan itu memang membutuhkan sebuah tantangan. Kemudian menggali informasi kepada peserta didik yang berkarakter pasif sehingga sulit dalam menyampaikan voice, choice, dan ownership-nya. Jadi mungkin ada beberapa peserta didik yang memang pasif sekali, dia tidak bisa menggali informasi, sehingga kita harus memang mendampingi dia secara khusus. Itu yang merupakan tantangan-tantangan dari kita. Kemudian kolaborasi dengan wali murid juga pada saat aktivitas fisik yang dilakukan di rumah itu juga sangat perlu sekali. Bagaimana komunikasi kita dengan wali murid, bagaimana wali murid juga komunikasi dengan kita, itu sangat dibutuhkan sekali. Itu merupakan tantangan-tantangan yang ada di program ini. Nah, terima kasih. Demikian penjelasan atau presentasi dari saya tentang tasik sempit. Mungkin ada dukungan balik yang positif sebagai penyempurna program ini dari Ibu Bapak. Mungkin 1, 2, atau 3 pertanyaan ataupun saran, pendapat ataupun masukan-masukan akan kami terima. Monggo dipersilahkan. Sebelumnya saya akhiri dulu presentasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Ya kan, mungkin ada umpan balik ataupun pendapat 2 atau 3 pertanyaan dari Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bapak. Udah penuh saya. Ya. Tidak mau ikut kaki. Ya, oke. Udah penuh. Oke, Bapak Dani silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam atas kesempatannya. Nah, dari program yang Pak Imam jelaskan tadi, Ya. itu bagus sekali. Nah, ini menyangkut dengan pembiasaan dari peserta didik. Iya. Nah, sebenarnya di sini saya kalau dari segi pembiasaannya tadi kan tasik sempit, Ya. jadi aktivitas fisik gitu ya, aktivitas fisik peserta didik gitu kan, fokusnya ke aktivitas fisiknya. Nah, mungkin tadi saya melihat bahwa dari program ini itu akan bekerjasama dengan beberapa pihak, ya, beberapa makul dan juga beberapa pihak, akan sampai bekerjasama dengan. Namun sebenarnya ada mungkin, kalau menurut saya mungkin ada beberapa hal penting yang di sini terlewat, Pak. Ya. Nah, itu terkait dengan makanan yang dikonsumsi oleh peserta didik. Ya. Karena kalau menurut saya sendiri, menurut literatur yang saya baca, olahraga yang tidak diimbangi dengan makanan yang sehat itu betul
olahraganya itu sia-sia, Ya. aktivitas fisiknya itu sia-sia. Oleh karena itu mungkin sedikit saran dari saya, mungkin Pak Imam bisa bekerja sama dengan pihak kantin, mungkin pihak kantin untuk menyediakan beberapa makanan yang sehat sesuai dengan standar yang dibutuhkan oleh ACTB di Taman. Mungkin lebih diperbanyak seratnya dengan serat mungkin dari sayur, buah dan lain sebagainya, atau mungkin bisa mengurangi makanan-makanan yang mengandung gula yang berlebih, apalagi gula-gula buatan. Mungkin bisa diganti dengan makanan-makanan yang rendah gula. Lalu mungkin bisa bekerja sama juga dengan orang tua dan juga dari segi masak makanan juga mungkin diberikan sosialisasi mungkin untuk makanan yang sehat itu seperti ini itu sosialisasi dengan bagaimana seperti ini. Jadi mungkin ya itu saja. Ya, terima kasih Pak Dani. Memang di dalam membuat seseorang itu menjadi bugar itu ada 3 yang penting. Yang pertama memang dari makanan yang bergizi, karena itu merupakan suatu sumber energi untuk melakukan aktivitas fisik dan seperti itu. Yang kedua memang dari istirahat. Kalau istirahatnya cukup pastinya aktivitas fisiknya juga akan bagus. Yang ketiga yaitu tentang olahraga yang teratur. Memang itu saling berkaitan sekali Pak Dani. Ya, terima kasih atas masukannya. Memang tidak saya munculkan di sini, tapi secara aktivitas fisiknya, artinya anak-anak tersebut juga akan mengkonsumsi makanan yang bergizi seperti itu. Tapi nanti akan saya munculkan juga untuk makanan bergizi tersebut setelah aktivitas fisik ini terlaksana. Jadi ada sebuah refleksi nantinya, ada kekurangan-kekurangan dari program ini yang nantinya akan menjadi lengkap seperti itu. Jadi terima kasih masukannya, dan nanti saya juga akan masukkan kolaborasi dengan kantin seperti itu ya. Ya, terima kasih untuk masukannya. Oke. Mungkin ada lagi Bapak Ibu. Mungkin saya Pak Dani. Oke. Saya tertarik sekali dengan nasi speed ini ya. Luar biasa. Tapi saya punya barangkali saya punya gagasan baru. Bukan nasi speed. Iya. Ini bagaimana kalau misalnya judulnya itu jadi aktivis pendida. Aktivis pendeta. Oh. Aktivis pendida. Aktivis kata loh. Iya. Nanti nggak sempit. Lebar nanti. Iya, dari lebar. Terima kasih. Oke, siap. Oke, terima kasih untuk masukannya Pak Bang. Nanti akan saya ubah jadi aktivis Pendeta. Oke, jadi memang nantinya kan ini juga sosialisasinya kepada wali murid juga. Jadi sehingga aktivis itu apa sih kan gitu. Jadi untuk aja ya. Jadi kalau saya melihat aktivitas fisik isnya siswa pendeta gitu, maksudnya begitu. Oh gitu. Jadi apa namanya? Kamu dan ini kalau bahasa pasir seperti ini kan ada teman-teman Iya. kan tertawa. Ya, jadi ada bias-bias yang mungkin dibayangkan kita itu seperti ini. Jadi kamu Iya. Iya, oke. Memang terima kasih untuk masukannya Bang, sangat luar biasa sekali. Memang kenapa saya itu membuat seperti ini memang harapannya sih, oh posisi ini kan gitu aja. Jadi penasaran aja gitu. Jadi kalau memang ada yang lebih bagus, kenapa tidak seperti itu ya. Terima kasih untuk masukannya Bang. Nanti akan saya ubah menjadi aktivis pendeta. Terima kasih. Karena ini nantinya juga akan jadi program sekolah juga gitu. Oke. Mungkin satu lagi. Mungkin ada. Oh ya. Jadi Bapak Ibu ini, jadi anaknya diberikan kelonggaran untuk melakukan aktivitas fisik di luar pembelajaran gitu. Jadi di rumah disuruh memberikan aktivitas apapun terserah dari gitu. Katanya Pak Ibu. Iya. Nah, ini nanti tesnya di jam olahraga ya, Pak. Iya. Nggak mengganggu pembelajaran yang lain. Terus berapa kali aktivitas fisik yang dilakukan dalam seminggu yang diberikan ke anak-anak? Ya, formnya sebenarnya sudah saya buat ya. Jadi untuk formnya di sini sudah saya buat, cuma belum saya tampilkan. Jadi untuk formnya nanti aja. Untuk
Jadi untuk langkah-langkahnya, jadi anak-anak di sini untuk peserta didik, aktivitas fisik di sini dilakukan kan seminggu minimal 3 kali, kan seperti itu. Dan nanti itu jika anak-anak itu ingin membuat sampai 1 minggu jadi 6 kali itu tidak dipermasalahkan. Tapi kita harus memberikan wawasan ke anak-anak bahwasanya aktivitas fisik yang minimal dilakukan oleh remaja di usia 14 tahun, 12 sampai 14 tahun itu minimal 3 minggu, 3 kali dalam seminggu, seperti itu, dengan durasi 1 harinya 60 menit, seperti itu, Pak. Oke, seperti itu. Oke. Biar tidak ada overload ya, jadi ada Ya, prinsip overload. dasar latihan itu ada prinsip overload. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin pernah mendengar goes terus untuk dukur meninggal, ya kan ada kan? Itu mungkin pendidikan atau pemahaman tentang aktivitas fisiknya masih rendah. Jadi goesnya bukan karena pengen sehat, tapi pengen pamer sepeda, pamer kekuatan. Jadi akhirnya olahraga yang diinginkan untuk membugarkan itu malah untuk mematikan. Jadi nanti di anak-anak pesertanya Ya kan? dimasukkan ya, nanti diberitahu biar tidak overload, jadi enggak Ya. berlebihan. Terima kasih masukannya Pak Rian. Jadi untuk menanggapi untuk overload training di sini memang kita harus memang butuh sebuah sosialisasi juga. Jadi tidak sembarangan kita menentukan olahraga harus dilakukan sampai lama, itu tidak boleh juga. Jadi yang pertama itu juga harus bisa menentukan denyut nadi maksimal. Jadi nadi maksimal kan hitungannya 220 dikurangi usia, seperti itu denyut nadi maksimal kita. Jangan sampai kita melakukan aktivitas fisik dalam 1 menit denyut nadinya sudah mendekati maksimal, jangan, nggak boleh. Nanti overload. Kemudian yang dikatakan overload training di sini juga itu melebihi kemampuan. Kalau dilakukan atlet itu lebih bagus. Jadi overload training tidak boleh dilakukan dalam seminggu itu terus-terusan, itu tidak boleh. Jadi ada fasenya. Ada overload boleh, tapi kemudian harus turun dulu menengah, tapi tidak boleh sampai anjlok atau turun ke bawah karena kebugaran nanti akan turun juga. Jadi kalau sudah overload itu turunnya sedikit aja. Kemudian di overload lagi, kemudian turun sedikit. Itu nanti menjadi program latihan akhirnya. Seperti itu. Oke, ada lagi terakhir. Mungkin Ibu memberi masukan, Ibu. Terakhir. Iya, ini programnya juga bisa. Cuma nanti kita kira-kira kalau dilaksanakan sekolah itu Insya Allah bisa, Ibu. ya perlu sosialisasikan. Iya. Untuk melakukan aktivitas fisik berapa kali? Seminggu 3 kali. 3 kali. Iya. Selama berapa minggu? Selama 1 minggu, Ibu. 1 minggu, maksudnya prosesnya. iya prosesnya dalam satu kali aktivitas dengan berapa menit? Seminggu sih. Oh, 60 menit, Bu. 1 kali aktivitas fisik itu 60 menit. 60 menit. Dan 60 menit itu tidak harus langsung 60 menit, tidak, Ibu. Jadi dalam 1 hari mungkin 20 menit di pagi, mungkin 15 menit sampai. Kalau seusia kita dulu yang 50 kali berapa menit? Yang mana? Usia yang Oh, yang usia. Ada, Ibu. Oke. Nanti kita sosialisasi lagi bahwasanya untuk yang remaja itu berapa menit, itu memang ada aturannya memang, Ibu. Terkait itu nanti dengan denyut nadi, kemudian aktivitas apa aja yang diperbolehkan, nanti bisa masuk ke anaerob sama aerobik juga itu. Kemudian bagaimana menentukan frekuensi latihannya itu juga nanti akan kami sosialisasikan juga. Jadi tidak sama antara yang dewasa dengan yang remaja, iya, tergantung usia. dan sosialisasi juga anak-anak itu. Terima kasih, Ibu. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata dalam penyampaian program ini, kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.